Pernah nggak sih kamu dapat rezeki nomplok, entah itu bonus tahunan, THR, atau warisan? Terus tangan malah gemetar karena bingung, mending langsung all in hari ini atau dicicil pelan-pelan karena takut besok pasar ambrol? Halo Sobat Kaya, selamat datang di Kunci Kaya. Kali ini kita bedah pertanyaan yang bikin banyak orang galau, DCA versus lumsum, mana strategi paling cuan? Masalahnya, banyak investor Indonesia kena yang namanya analisis paralisis, pegang cash, takut nilainya dimakan inflasi, tapi begitu mau beli saham atau reksadana, langsung kepikiran, gimana kalau nyangkut di harga pucuk? Jadinya uang ngendon, niat investasi ada, eksekusi nol, dan tiap lihat market naik malah makin panas dingin karena merasa ketinggalan. Di luar sana, debat ini sampai bikin investor kebelah jadi dua kubu yang sama-sama keras, ada tim hajar kanan yang percaya diri, punya dana langsung dihajar masuk semua, dan ada tim nyicil santuy yang merasa lebih aman kalau masuk sedikit demi sedikit. Yang lucu, dua-duanya punya argumen yang terdengar benar, tapi efeknya ke dompet dan mental bisa jauh beda. Di video ini kita nggak akan bahas pakai bahasa yang kaku kayak brosur bank, kita pakai logika pedagang pasar dan psikologi manusia biasa, biar kamu paham bukan cuma angka, tapi juga rasa, karena investasi itu bukan cuma soal rumus, tapi soal keputusan yang kamu sanggup jalani saat layar portofolio kamu berubah warna. Coba bayangin kamu mau nyebur ke kolam renang yang airnya dingin, ada yang bilang mending langsung loncat biar kagetnya sekali, ada juga yang milih masukin kaki dulu pelan-pelan biar badan adaptasi. Nah, lamsum itu kayak loncat langsung, DCA itu kayak nyicil masuk, dua-duanya bisa sampai berenang, tapi sensasi di awalnya beda total. Ini spoiler dikit, jawaban, mana yang paling cuan, sering banget bertolak belakang sama mana yang bikin tidur nyenyak. Ada strategi yang di atas kertas terlihat menang, tapi kalau bikin kamu deg-degan tiap hari, ujung-ujungnya kamu sendiri yang sabotase karena panik, dan itu lebih bahaya daripada market itu sendiri. Banyak orang, termasuk guru investasi, sering bilang cicil aja biar aman, kedengarannya masuk akal, tapi yang bikin menarik, data sejarah pasar saham dunia justru sering menunjukkan hasil yang berbeda. Kok bisa? Apakah artinya yang santuy itu salah atau yang agresif itu lebih benar? Tenang, kita bongkar pelan-pelan biar kamu nggak ketipu rasa aman palsu. Dan yang paling penting, kamu nggak harus jadi fanatik salah satu kubu, karena di akhir nanti ada strategi jalan tengah, hybrid, yang cocok buat mental dan dompet kebanyakan orang Indonesia. Jadi pastikan nonton sampai selesai, biar setelah ini kamu nggak cuma ngerti teorinya, tapi juga punya langkah yang realistis buat dipraktikkan. Lamsum versi bahasa tongkrongan itu simple. Kamu punya uang gede, terus kamu cemplungin semuanya di satu hari yang sama tanpa nyisa, ibarat belanja beras langsung 5 karung buat stok setahun. Nggak ada cicilan, nggak ada nanti dulu, pokoknya sekali gas, duit langsung masuk pasar dan ikut permainan dari detik itu juga. Keuntungan utamanya datang dari logika bisnis paling dasar, uang yang masuk lebih cepat punya waktu kerja lebih panjang. Kalau investasimu naik dan menghasilkan, efek bunga berbunga keburu jalan duluan, jadi pas orang lain masih nunggu jadwal cicilan, kamu sudah punya modal yang bergerak full tim dari hari pertama. Tapi di balik itu ada risiko yang bikin nyesek, kalau kamu masuk hari ini, besoknya pasar tiba-tiba crash atau ada diskon gede, kamu cuma bisa melongo. Pelurumu sudah habis ditembakkan di harga yang lebih tinggi, dan kesempatan beli murah lewat begitu saja, ini yang sering jadi sumber penyesalan paling tajam. Makanya syarat mutlak main lamsum adalah uangnya harus benar-benar uang dingin, sedingin es batu, bukan uang kebutuhan dekat seperti SPP anak, cicilan rumah, atau dana hidup 3 bulan ke depan. Kalau kamu pakai uang panas, tiap turun sedikit kamu akan kebakaran emosi, dan keputusanmu berubah jadi reaksi panik, bukan strategi. Banyak orang bilang, tenang, gue lumsum tapi nunggu timing yang pas. Nah, ini jebakan klasik mitos timing the market. Kenyataannya, yang niat nunggu harga bawah sering malah ketarik FOMO ketika lihat harga naik terus, akhirnya masuknya justru dekat pucuk.
bukan di dasar, dan mereka baru sadar setelah layar portofolio mendadak memerah. Lamsum juga minta mental baja karena kamu harus siap lihat angka turun 10-20% tanpa pengen banting HP atau buru-buru jual rugi. Kalau kamu tipe yang tiap minus sedikit langsung kepikiran, tidur nggak nyenyak, dan jari gatel pengen klik jual, strategi ini bisa berubah dari paling cuan jadi paling bikin trauma. Coba pakai analogi kereta cepat, lumsum itu seperti kamu naik dari stasiun awal. Kalau pas bull market dan keretanya ngebut, kamu yang paling cepat sampai tujuan karena kamu sudah duduk di dalam sejak awal perjalanan. Sedangkan yang naik di stasiun tengah baru, ikut setelah sebagian jarak sudah ditempuh. Ini juga alasan kenapa banyak investor kakap cenderung pilih lumsum. Mereka paham konsep time in the market. Buat mereka, durasi uang mengendap di pasar sering lebih penting daripada nebak kapan hujan reda. Mereka fokus ke rencana panjang, disiplin pegang aset, dan menerima bahwa fluktuasi jangka pendek itu harga tiket untuk peluang hasil jangka panjang. Sekarang kita masuk ke DCA, strategi yang sering jadi pilihan orang yang pengen tenang. Dollar cost averaging itu intinya kamu nyicil investasi dengan nominal yang sama di tanggal yang sama, entah harga lagi naik ke langit atau lagi jatuh ke jurang. Kamu nggak perlu jadi ahli chart, yang penting rutin, disiplin, dan konsisten masuk pasar. Kalau mau analogi yang dekat, DCA itu kayak bayar tagihan listrik atau langganan Netflix. Tiap bulan kepotong, kamu jalanin aja karena sifatnya rutin, otak kamu nggak capek, mikir kapan harus beli, kapan harus nunggu, dan kapan harus panik. Banyak orang justru jadi investor lebih sehat karena pola ini bikin investasi terasa seperti kebiasaan, bukan perjudian. Kekuatan DCA yang sering disebut magis ada di mekanisme rata-rata harga. Saat harga mahal, uang yang sama cuma dapat unit sedikit, tapi saat harga turun dan diskon, uang yang sama otomatis dapat unit lebih banyak. Lama-lama harga rata-ratamu bisa lebih aman, apalagi buat orang yang baru mulai dan belum kuat menghadapi kejutan pasar. Di sisi psikologis, DCA itu obat anti FOMO dan anti FUD yang cukup ampuh. Kamu nggak gampang kehasut berita heboh karena kamu sudah punya jadwal sendiri. Pas market rame-rame takut, kamu tetap beli sesuai rencana. Pas market rame-rame serakah, kamu juga tetap beli sesuai rencana. Strategi ini membantu kamu tetap waras ketika timeline penuh teriakan beli dan jual. Tapi DCA bukan tanpa kelemahan, ada yang namanya cash drag. Karena uangmu masuknya bertahap, sebagian dana nganggur dulu di rekening nunggu giliran investasi. Kalau dana itu cuma parkir di tabungan dengan bunga kecil, nilainya pelan-pelan dimakan inflasi, dan secara matematika, itu bisa bikin hasil akhir kalah dibanding uang yang sudah bekerja sejak awal. Jadi DCA itu bukan jaminan untung maksimal, tapi lebih seperti jaminan kamu nggak akan sendirian beli di harga pucuk. Kamu menyebar risiko di banyak titik waktu. Kalau ternyata bulan ini kamu beli pas mahal, bulan depan bisa kebagian harga lebih murah, sehingga rasa menyesalnya lebih kecil dibanding masuk sekaligus lalu langsung kena hantam. DCA juga cocok banget buat kaum pekerja yang cash flow-nya memang bulanan dari gaji, uangnya datangnya bertahap, jadi secara natural kamu sebenarnya sudah melakukan DCA. Daripada nunggu terkumpul besar sambil kepikiran timing, lebih realistis langsung sisihkan rutin karena yang bikin kaya itu konsistensi, bukan sekali dua kali tembak. Filosofi DCA adalah pengakuan jujur bahwa kita ini nggak bisa memprediksi masa depan. Kita bukan peramal, bukan bandar, dan bukan orang dalam. Karena itu, kita pecah risiko ke banyak waktu berbeda dan fokus pada hal yang bisa kita kontrol, yaitu disiplin menyetor dan bertahan. Buat banyak orang, ini strategi paling masuk akal untuk memulai tanpa banyak drama. Mari kita masuk ke arena yang paling sering bikin orang berdebat, data historis. Ada studi dari Vanguard yang sering dikutip, intinya, kalau kamu punya uang sekaligus lalu masuk penuh, hasilnya lebih sering menang dibanding dicicil, kira-kira di 60-70% skenario jangka panjang. Ini bukan buat menertawakan DCA, tapi supaya kamu paham bedanya lebih sering unggul dengan pasti unggul. Kita bedah kenapa ini bisa kejadian.
Alasannya sederhana, pasar saham secara alami punya kecenderungan naik dalam jangka panjang. Kalau grafiknya lebih sering menanjak daripada menurun, maka uang yang masuk lebih cepat punya peluang lebih besar ikut anak tangga kenaikan sejak awal. Bayangin kamu ikut arisan, makin cepat setor, makin cepat namamu masuk putaran hadiah. Menunda beli lewat DCA berarti ada bagian uang yang belum ikut naik dan itu bisa bikin hasil akhir tertinggal. Di sini muncul konsep opportunity cost, biaya peluang. Saat kamu menahan dana di RDN atau tabungan sambil nunggu jadwal cicilan berikutnya, uang itu praktis duduk manis. Kalau bunganya kecil atau nol, nilainya pelan-pelan dimakan inflasi. Makanya banyak orang parkir dana tunggu di RDPU supaya tetap ada imbal hasil kecil sambil nunggu masuk tahap berikutnya. Jadi bukan cuma soal pasar naik, tapi juga soal waktu yang kebuang tanpa menghasilkan apa-apa. Kalau diperas jadi kalimat yang agak pedas, DCA secara matematis itu seperti taruhan pesimis bahwa dalam waktu dekat market bakal turun, jadi lebih baik masuk bertahap. Masalahnya, banyak periode justru market rally naik terus dan bikin all-time high berkali-kali. Di kondisi begini, yang nunggu, cicilan malah terpaksa beli lebih mahal di bulan-bulan berikutnya dan rata-rata harganya ikut terdorong naik. Tapi jangan keburu merasa lump sum itu selalu benar, karena data itu punya syarat berat, horizon waktunya panjang, idealnya 10 tahun atau lebih. Kalau targetmu cuma setahun 2 tahun, hasilnya bisa jungkir balik. Kamu bisa masuk penuh pas awal siklus turun, lalu butuh waktu lama cuma buat balik ke modal, sementara kebutuhan hidup jalan terus. Ini yang bikin banyak orang benar di teori, tapi kalah di praktik. Disinilah bahaya sequence of returns risk. Kalau kamu lemsum tepat sebelum krisis, misalnya di periode seperti 2008 atau 2020, penurunan awal bisa sangat dalam. Secara teori kamu bisa pulih kalau bertahan, tapi secara praktik banyak orang menyerah duluan karena stres melihat minus besar di awal perjalanan. Ketika kamu keluar di titik terendah, kerugian yang tadinya sementara berubah jadi permanen. Jadi kalau pakai kacamata Excel, lump sum sering terlihat jadi juara. Namun manusia bukan mesin hitung, kita punya kortisol, rasa takut, dan kebiasaan reaktif. Strategi yang paling optimal di kertas bisa berubah jadi strategi terburuk kalau kamu panik, jual rugi, lalu berhenti investasi total karena kapok. Kuncinya bukan cuma memilih metode, tapi memastikan kamu sanggup bertahan dengan metode itu saat pasar lagi nggak ramah. Maka pertanyaannya berubah, kamu mau memaksimalkan return atau meminimalkan penyesalan? Ada yang rela hasil sedikit lebih kecil asal mental aman dan konsisten, ada juga yang ngejar hasil maksimal dengan risiko emosi yang lebih berat. Strategi terbaik bukan yang paling keren diomongin, tapi yang bisa kamu jalankan tanpa putus. Setelah bagian ini, kita bakal masuk ke sisi psikologisnya, karena di sana sering tersembunyi jawaban paling jujur. Investasi itu sering dikira 100% soal angka, padahal kenyataannya lebih banyak soal perilaku. Uang itu sebagian kecil ilmu hitung, sisanya adalah kemampuan kamu tetap waras saat market bikin drama. Makanya strategi terbaik bukan cuma yang return-nya tinggi, tapi yang membuat kamu bisa bertahan tanpa bikin keputusan bodoh ketika panik melanda. Ada teori perilaku yang terkenal, namanya loss aversion. Rasa sakit kehilangan uang 1 juta biasanya terasa jauh lebih pedih dibanding senangnya dapat untung 1 juta. Itulah kenapa saat portofolio turun, otak kita otomatis menganggapnya bahaya besar, padahal turun naik itu hal normal di pasar. Kalau kamu nggak sadar mekanisme ini, kamu akan cenderung bereaksi berlebihan. Sekarang bayangin skenario horor lump sum. Kamu masuk 100 juta hari ini, besok turun 10%, mendadak seperti hilang 10 juta di layar. Banyak orang langsung merasa ditipu, padahal itu belum rugi beneran kalau belum dijual. Masalahnya, karena stres, mereka panic selling, jual di bawah, dan kerugian yang tadinya cuma angka sementara jadi kenyataan yang menyakitkan. Bandingkan dengan skenario yang lebih santai ala DCA. Kamu masuk 10 juta, besok turun 10%, ruginya terlihat kecil, dan kamu masih merasa punya kontrol. Kamu malah bisa mikir, oke, bulan depan gua beli lagi, lumayan dapat harga diskon. Perasaan seperti ini bikin kamu lebih tahan banting,
karena strategi DCA memberi ruang mental bahwa masih ada peluru dan masih ada langkah berikutnya. Salah satu nilai terbesar DCA adalah meminimalkan penyesalan. Kalau market naik, kamu nggak terlalu menyesal karena kamu sudah punya unit sejak awal. Kalau market turun, kamu juga nggak terlalu depresi karena kamu belum masuk semua dan masih bisa beli lebih murah. Efeknya bukan cuma di portofolio, tapi di kepala kamu lebih jarang merasa salah besar dalam satu keputusan. Di dunia nyata, ada yang namanya tes bantal, the sleep test. Kalau strategimu bikin kamu kebangun tengah malam cuma buat cek harga saham atau kripto, itu tanda strateginya nggak cocok buat mentalmu. Karena saat tidurmu rusak, konsentrasimu turun, emosimu gampang meledak, dan keputusan investasi pun makin kacau. Ketenangan itu bukan bonus, itu fondasi. DCA juga punya keuntungan lain yang sering diremehkan, membangun habit. Kamu dipaksa disiplin menyisihkan uang secara rutin, dan disiplin ini jauh lebih penting daripada sekadar menang debat mana yang lebih unggul di statistik. Banyak orang gagal bukan karena salah strategi, tapi karena berhenti di tengah jalan, pindah-pindah metode, atau menunggu momen sempurna yang nggak pernah datang. Jadi harga sebuah ketenangan itu nyata. Kalau selisih hasil lump sum dan DCA hanya sedikit, tapi salah satunya bikin kamu sport jantung, pilihan yang lebih bijak bisa jadi yang lebih tenang. Cuan besar itu percuma kalau kamu nggak sanggup menjaganya. Setelah ini, kita masuk ke konteks sumber dana. Karena strategi yang cocok buat satu orang bisa jadi bencana buat orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dilupakan orang, konteks sumber dana. Strategi investasi itu nggak bisa asal tiru, karena yang menentukan bukan cuma metodenya, tapi dari mana uangnya datang dan untuk apa uang itu dipakai. Temanmu bisa santai all in, tapi kalau kondisimu beda, meniru dia bisa jadi tiket menuju stres dan keputusan gegabah. Kalau kamu karyawan dengan gaji UMR atau menengah, kenyataannya kamu nggak punya pilihan uang segunung di depan mata. Uangmu datangnya bulanan, jadi kamu otomatis sudah melakukan DCA secara alami. Fokusmu harus di konsistensi, bukan memaksakan gaya sultan. Sisihkan rutin, pilih instrumen yang kamu pahami, dan biarkan waktu bekerja, itu jalur paling logis. Nah, beda cerita kalau kamu dapat warisan, jual aset, dapat pesangon, atau bonus besar. Ini kondisi yang justru berbahaya karena pegang cash besar itu menggoda banget untuk bocor halus, tiba-tiba banyak kebutuhan muncul, atau uangnya kepakai tanpa sadar. Di sisi lain, buru-buru masuk semua juga bisa bikin kamu kaget kalau pasar lagi nggak ramah. Jadi di situ kamu butuh rencana, bukan emosi sesaat. Sebelum mikirin masuk saham, cek dulu likuiditas dan dana darurat. Jangan sampai kamu lumsum semua lalu bulan depan ada kebutuhan mendesak dan kamu terpaksa jual di kondisi rugi. Pastikan dapur tetap ngebul meski investasi lagi nyangkut. Dana darurat yang kuat itu seperti sabuk pengaman, kamu mungkin berharap nggak kepakai, tapi kalau kejadian buruk datang, dia menyelamatkan keputusanmu. Di Indonesia ada faktor biaya transaksi yang juga harus dihitung. Kalau kamu DCA tapi nominalnya terlalu kecil, misalnya 100.000, fee beli bisa makan persentase yang lumayan. Lama-lama kamu merasa kok nggak cuan-cuan padahal bocornya di biaya. Makanya, DCA tetap perlu disesuaikan dengan platform, fee, dan minimal transaksi, supaya strategi rapi di kertas juga rapi di praktik. Ada juga realita pasar lokal. IHSG kadang bisa sideways lama, datar bertahun-tahun, beda dengan cerita pasar yang selalu naik mulus. Di kondisi seperti ini, strategi beli saat melemah atau menambah porsi ketika valuasi menarik bisa lebih efektif daripada DCA buta yang masuk terus tanpa lihat konteks. Intinya, DCA itu disiplin, tapi tetap perlu akal sehat supaya nggak sekadar otomatis tanpa tujuan. Lalu lihat tujuan keuanganmu. Kalau uang itu untuk nikah tahun depan atau DP rumah 2 tahun lagi, jangan taruh semuanya di saham lalu berharap keajaiban. Itu namanya berjudi dengan uang penting. Untuk jangka pendek, tempatkan di instrumen yang lebih stabil seperti reksadana pasar uang atau deposito karena tujuan dekat butuh kepastian, bukan volatilitas. Terakhir, kenali dirimu sendiri. Kamu tipe set and forget yang suka sederhana,
Atau tipe control freak yang pengen pegang kendali? Lump sum butuh kepercayaan penuh dan tahan guncangan, DCA butuh konsistensi dan sabar. Kalau kamu salah pilih gaya yang nggak cocok dengan karakter, strategi bagus pun bisa gagal karena kamu sendiri yang tidak tahan menjalaninya. Setelah ini kita bahas jalan tengah, hybrid, biar kamu bisa ambil yang enak dari dua dunia. Sekarang kita masuk ke strategi jalan tengah, karena dunia nyata jarang hitam putih. Kamu nggak harus jadi pengikut DCA garis keras atau lump sum garis keras. Banyak orang sebenarnya butuh strategi yang tetap punya peluang cuan, tapi nggak bikin mental jebol. Nah, disinilah hybrid jadi solusi yang terasa lebih manusiawi, bukan cuma benar di teori. Contoh paling gampang, strategi kombinasi 50-50. Misalnya, kamu punya uang kaget 100 juta, kamu masukin 50% sekarang, lalu 50% sisanya kamu cicil selama 6-12 bulan. Dengan cara ini, kamu nggak merasa ketinggalan kereta karena sudah masuk separuh, tapi kamu juga nggak merasa nekat karena masih punya amunisi kalau market turun. Manfaatnya kerasa di dua arah. Kalau pasar naik, kamu senang karena setidaknya separuh uangmu sudah ikut naik. Kalau pasar turun, kamu juga senang karena kamu masih punya sisa peluru untuk beli lebih murah di periode berikutnya. Hybrid itu seperti kamu menaruh kaki di dua jalur, bukan buat plan-plan, tapi buat menyeimbangkan peluang dan ketenangan. Ada lagi versi yang lebih agresif tapi tetap terkontrol, DCA on steroids. Kamu tetap rutin beli tiap bulan, tapi kamu siapkan cash cadangan khusus untuk serok kalau pasar diskon parah, misalnya turun lebih dari 10%. Jadi kamu punya autopilot untuk kebiasaan, tapi juga punya tombol turbo yang hanya dipakai saat kesempatan besar muncul. Pertanyaan pentingnya, sambil nunggu jadwal cicilan, uangnya diparkir di mana? Jangan taruh di tabungan biasa yang bunganya tipis, karena itu bikin cash drag makin parah. Parkirkan di reksadana pasar uang supaya tetap dapat return kecil sambil menunggu giliran masuk. Ini bikin hybrid terasa lebih efisien karena uang yang belum masuk saham tetap bekerja meski pelan. Hybrid juga bisa dipandu dengan valuasi sederhana, bukan rumit. Kalau pasar lagi terasa murah, misalnya valuasi rendah atau banyak saham bagus diskon, kamu bisa perbesar porsi masuk di awal. Kalau pasar lagi mahal dan euforia tinggi, kamu bisa perketat DCA dan tahan peluru lebih banyak. Ini bukan sok jago timing, tapi sekadar menyesuaikan gas dan rem sesuai kondisi jalan. Kelebihan hybrid yang jarang disadari adalah diversifikasi waktu. Lump sum itu menempelkan nasibmu pada satu titik waktu, sedangkan DCA menyebar risiko ke banyak titik, tapi kadang lambat. Hybrid mengurangi risiko salah waktu secara ekstrem, sambil tetap menjaga potensi cuan karena sebagian dana sudah bekerja sejak awal. Buat banyak orang, ini titik temu yang paling realistis. Yang harus kamu hindari adalah kebablasan mikir sampai macet eksekusi. Jangan terjebak analisis paralisis versi baru, terlalu lama meracik porsi, terlalu lama menunggu momen terbaik, sampai akhirnya nggak investasi-investasi. Hybrid itu tujuannya memudahkan keputusan, bukan menambah alasan untuk menunda. Setelah ini kita tutup dengan rangkuman dan action plan biar kamu bisa langsung jalan. Jadi kita rangkum semuanya. Lump sum cocok buat kamu yang mentalnya kuat, uangnya benar-benar dingin, dan fokus ke hasil maksimal secara matematika. DCA cocok buat kamu yang ingin tenang, membangun kebiasaan, dan menjaga konsistensi jangka panjang tanpa banyak drama emosi. Tidak ada yang mutlak paling benar, yang ada adalah mana yang paling cocok dengan karakter dan tujuanmu. Ingat, musuh terbesarmu bukan market crash, tapi reaksimu sendiri saat lihat portofolio merah menyala. Banyak orang gagal bukan karena pasar jahat, tapi karena mereka panik, menjual rugi, lalu kapok dan berhenti total. Saat itu terjadi, strategi apapun akan terlihat buruk, padahal masalahnya ada di kontrol emosi, bukan di instrumen investasinya. Strategi paling cuan itu bukan yang returnnya paling tinggi di atas kertas, tapi yang bisa kamu pertahankan bertahun-tahun. Kalau kamu cuma kuat sebulan 2 bulan lalu menyerah,
hasilnya pasti kalah dibanding orang yang konsisten 10-20 tahun. Investasi itu permainan kesabaran, yang menang bukan yang paling pintar sekali, tapi yang paling tahan lama. Anggap investasi itu maraton, bukan lari sprint. Kamu nggak perlu ngebut di awal lalu ngos-ngosan dan berhenti di tengah, yang penting adalah ritme yang stabil dan bisa kamu jalani sambil tetap hidup normal. Siapa yang bertahan paling lama, terus menyetor, dan tidak kabur saat market jelek, dialah yang punya peluang besar sampai di garis finish kebebasan finansial. Action plan buat pemula, mulai aja dulu dengan DCA nominal kecil untuk cek ombak mentalmu. Rasakan sensasi naik turun tanpa taruhan besar. Kalau kamu sudah terbiasa dan mulai paham ritmenya, baru evaluasi apakah kamu sanggup menambah porsi, mempercepat investasi, atau tetap nyaman dengan pola rutin yang santuy tapi konsisten. Action plan buat yang punya dana besar, kalau uangnya benar-benar dingin dan tujuanmu jangka panjang, masuk sebagian besar lewat aset blue chip atau indeks bisa jadi cara paling efektif melawan inflasi. Kalau kamu masih ragu, pakai hybrid, masuk sebagian sekarang dan sisanya cicil, supaya peluang ikut naik tetap ada tapi penyesalan bisa ditekan. Sekarang giliran kamu tim hajar kanan atau tim nyicil santuy, tulis di kolom komentar alasanmu, biar kita bisa lihat pola pikir dan pengalaman masing-masing. Siapa tahu dari cerita kamu, sobat kaya lain jadi dapat perspektif baru dan nggak merasa sendirian menghadapi dilema yang sama. Terakhir, kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya logika keuanganmu makin tajam dan dompetmu makin tebal. Kita ketemu lagi di video berikutnya, tetap waras, tetap disiplin, dan tetap fokus ke tujuan. Salam kunci kaya.